Bahkan ketika Rasulullah menghadapi para sahabat yang berbeda, Rasulullah lagi ngajar ngaji, tiba-tiba dari belakang ada yang teriak, mat, mat, mat. Ini sesuatu yang tidak lazim waktu itu. Karena apa? Semua dilarang menyebut Rasulullah dengan sebutan mat atau Muhammad. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Akan tetapi ada sahabat, mat, mat. Sahabat Umar sudah marah. Ini orang dari mana? Gak punya sopan santun sama sekali. Rasulullah cuma bilang, udah paling dia dari kampung. Suruh masuk, suruh masuk. Akhirnya begitu suruh masuk ke dalam masjid, bukannya apa-apa, bilang, mat, apa? Aku pingin kencing. Ya sudah, kencing lah. Disuruh cari toilet, ternyata nggak cari toilet, malah kencing di dalam masjid. Sayyidina Umar sudah nggak tahan melihat kelakuan seperti ini, maka kemudian tariklah pedang Sayyidina Umar, mau dipenggal ini kepalanya. Rasulullah cuma mengatakan, Umar jangan, begini-begini juga umatku, ini datang dari kampung yang sangat jauh. Di kampungnya memang terbiasa kalau kencing sembarangan, ada bantrek juga dikencingi, ada selokan dikencingi, gini-gini juga umatku, gini-gini juga santriku, tapi ini santri dari Bogor. Ibaratnya begitu. Dan itu akhirnya diabadikan oleh Allah. Wajah amin aqsal Madinah, datang seorang dari pelosok. Kalau Allah sudah menggunakan bahasa aqsa, itu artinya adalah jauh, yang sangat jauh. Kalau dalam bahasanya Bapak Presiden namanya Jabal Kat, tidak tahu entah di mana. Kalau jauh gitu aja bait. Rasulullah yang diopeni macem-macem. Ada yang senengannya tidur di masjid, tapi ibadahnya bolong-bolong. Kalau Rasulullah datang, dia langsung bangun pertama kali, salaman, cup, tidur lagi. Ini ada di zaman Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah digandoli, Pak Presiden, digandoli gini. Kemudian bertanya, ya Rasul, apa? Kapan kiamat itu? Kamu itu jangan tanya kiamat. Kayak kiamat itu pakai ibadah, pakai bekal. Kamu tak lihat cuman tidur tok, suluman salaman. Bekalmu apa? Bekalku bukan itu ya Rasul. Kenapa? Cinta sama engkau ya Rasul. Cinta tok, nggak jalanin? Enggak ya Rasul. Cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Akhirnya ya sudah, kalau kau cinta aku. Rasul pergi. Ketika Rasul pergi, digandoli lagi. Ya Rasul, ada apa lagi? Aku sudah jujur sama engkau ya Rasul. Ada apa? Aku kan cinta sama engkau. Engkau cinta sama aku nggak ya Rasul? Ya iya, wong kamu cinta sama aku ya cinta sama engkau. Nah kalau gitu ceritanya, Rasul kan kalau cinta sama aku ini yang penting. Orang cinta kan nggak mungkin tega meninggalkan kekasihnya di neraka. Makanya Rasul pasti gak tega besok kalau cinta sama aku meninggalkan aku di neraka. Iya, nanti kamu tak ajak ke surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Asbabul wurudnya hadis itu adalah itu. Kemudian saking senengnya dia lari, yes gitu, lari. Begitu dia lari, Sayyidina Abu Bakar datang tergopoh-gopoh. Ya Rasul, bener gak yang tadi itu cinta tok masuk surga? Iya ya Abu Bakar, cinta tok ya Rasul. Iya. Maka Sayyidina Abu Bakar, dia cinta tok akan dibawa Rasul ke surga. Kayaknya aku lebih mungkin ini, anak tak kasihkan, unta tak kasihkan, kayaknya aku ini lebih mungkin. Sayyidina Abu Bakar langsung joget ini, iya, muter sampai jubahnya terangkat. Inilah yang akhirnya jadi manhaj torekohnya Sayyid Jalaluddin Rumi, yang dikenal dengan torekoh Maulawiyah, yang sekarang dikenal dengan nama Tahrisu Sufi. Bahkan Rasulullah pernah satu ketika Makkah geger gara-gara ada apa? Ada orang tawaf dari kampung, saking bodohnya dia tawaf cuma dengan satu kalimat, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat bingung, ya Rasul, kayaknya ada aliran sesat ya Rasul. Sesat bagaimana? Ini ada orang dari pagi tawaf cuman ya Karim, ya Karim. Maka Rasulullah mengikuti, ini bener nggak? Ada beneran. Diikuti Rasulullah dari belakang, ada ya Karim, ya Karim. Lama-lama Rasul mengikuti orang ini, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kenapa? Rasul nggak tahan, ngikuti juga, ya Karim, ya Karim. Orang ini marah, dan siapa di belakangku yang berani menirukan aku? Awas tak banting orang ini nanti.
aku pukul. Ternyata apa, orang ini nggak tahan, akhirnya balik ke belakang, Rasul dipegang, dipiting begini. Kamu ya yang menirukan aku, ya Karim ya, awas kamu, tak adukan sama nabiku, tak adukan sama kekasihku kamu. Rasul merasa Nabi bertanya, Mas atau Bang, terus nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibn Abdillah. Kamu pernah ketemu? Belum. Nanti kamu tak banting di sana. Begitu dia bilang, dia menyatakan bahwa dia adalah umat Rasulullah. Rasulullah langsung matek, ya Allah, tak kira umat siapa, ternyata ini umatku juga. Rasul sedih dan terharu, Rasul menangis. Sedih Rasul, ya Allah, ada umat yang begitu cinta tapi nggak pernah ketemu sama aku. Maka begitu lihat Rasul menangis, orang ini semakin bersemangat. Nah, gitu aja nangis. Tadi nirukan ya Karim. Akhirnya apa, ya Allah, Rasul menangis, aras berguncang. Kemudian malaikat Jibril turun, ya Muhammad, kenapa engkau menang? Dibanting orang ini kamu. Enggak ya Jibril, jangan salah paham. Orang ini tadi tawaf ya Karim menggemparkan masyarakatku. Aku ikuti, ternyata benar ada, dan aku nggak kuat, aku tirukan. Dia marah dan inilah kejadiannya. Aku dibanting sama dia, dan aku mau dibilang sama nabinya, sama kekasihnya. Lah aku tanya, nabimu siapa? Muhammad. Muhammad kan aku sendiri, Bril. Berarti ini umatku. Aku terharu, sakit, Bril. Sakitnya tuh di sini. Ibaratnya orang ini. Ya sudah, kamu ngaku saja kalau engkau Rasul Muhammad. Akhirnya, Mas, udah pernah ketemu Rasul? Belum. Nanti kamu tak banting di sana. Mas, Muhammad itu aku, Rasul itu aku. Hah? Engkau Muhammad Rasul? Nangis orang ini. Nabi dipeluk sambil menangis. Ya Rasul, aku belum pernah ketemu sama engkau ya Rasul, tapi aku iman sama engkau, dan di kampungku yang paling pinter cuman aku ya Rasul. Kita makan doanya ya Karim, kita apa doanya ya Karim ya Rasul. Tolong ya Rasul, karena ini kami bodoh dari kampung, kami nggak ngerti apa-apa. Tolong ajaklah aku ke surgamu kalau engkau masuk surga ya Rasul. Iya, nanti kamu bareng, sama-sama nangis. Saking senengnya orang ini lantas berjoget, iya gitu. Saking senengnya mau diajak Rasul ke surga. Malaikat Jibril dibilang sama Allah, Jibril bilang itu, walaupun orang itu nanti diajak Muhammad masuk surga, katakan padanya, dosanya tetap kuhitung. Malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, ya Mas, Allah barusan berfirman lewat Jibril, walaupun engkau nanti kuajak masuk surga, tapi dosamu tetap dihitung sama Allah. Orang ini kaget juga nggak ada perubahan apa-apa, cuman melotot aja. Apa ya Rasul? Dosaku mau dihitung sama Allah. Suruh hitung, nggak takut aku. Suruh ngitung aja kalau dosaku mau dihitung sama Allah. Nggak takut aku. Tapi hati-hati, kalau dosaku sampai dihitung sama Allah, Allah tak ajak hitung-hitungan sama aku. Loh, kok Allah kamu ajak hitung-hitungan bagaimana? Akan kuhitung seberapa besar dosaku, akan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, nggak usah pakai gelar Maha Pengampun. Maha Pengampun, gini aja dihitung. Di zaman Rasul ini potret Rasulullah. Maka Rasulullah mampu menjadi rahmat bagi semuanya, sehingga kemudian pelajaran Rasulullah yang tidak masuk akal waktu itu bisa diterima oleh sebuah kalangan yang sangat jauh dari peradaban. Maka kemudian Islam yang sulit diterima oleh orang di Arab waktu itu bisa diterima. Sulit bagi orang Arab menerima Islam. Orang Arab Tuhan ada patungnya, Islam mengajarkan Tuhan tidak ada patungnya. Di sana diajarkan banyak Tuhan, ini diajarkan Tuhan satu. Di sana tidak ada air, Islam mengajarkan toharoh pakai air. Susah, diminum aja susah, pakai disuruh mandi. Padahal di sana orang mandi berbeda dengan kita. Kita jinabatnya sebulan sekali, sana bisa semalam 8 kali. Susah, air disuruh pakai toharoh pakai air. Sudah panas disuruh puasa, makanan susah disuruh zakat. Sudah gitu tawafilah yang paling sulit bagi orang Arab waktu itu. Orang Arab waktu itu sangat susah karena melihat perempuan itu begitu sesuatu yang sangat luar biasa. Lihat kaki sudah syahwat. Tapi waktu itu Islam mengajarkan bagaimana ketika tawaf muka dibuka,
betapa syahwatnya sangat tinggi ketika muka dibuka. Dan pada saat yang sama seorang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan kain berjahit, sehingga kalau mau berbuat jahil tinggal wes gitu. Itulah ujian terberat waktu itu, dan itu susah dipahami oleh orang Arab. Makanya memahami Rasulullah itu tidak mudah. Makanya tidak mudah. Bagaimana seorang panglima perang kayak Sayyidina Umar bisa patuh sama orang yang tidak pernah berkelahi? Bagaimana Sayyidina Abu Bakar seorang konglomerat mau menuntun unta Rasulullah? Bagaimana seorang gadis 10 tahun bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun? Ceritanya bisa kita tahu, tapi suasana psikologisnya tidak pernah bisa kita tangkap. Nah inilah maka Islam berkembang. Kemudian Islam bergeser, orang-orang tahu oh ini bagus, geser kemana? Geser ke Persia pertama, dari Madinah geser ke